Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini, kita akan membahas kembali manhwa It's Over Undoken Sofra's Husband X Actuality Invisible. Tapi seperti biasa, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Jingsheng yang panik ketika Kyotan mencabut bunga di kepala Chaito. Dan Jingsheng memberitahu kepada Kyotian, jika bunga di kepala mereka dicabut maka mereka akan mati. Chaito menanyakan kepada Kyotian, apakah ada yang salah dengan kepala bunga klan mereka. Kyotan menyuruh Chaito untuk memakan buah yang dipegang oleh Kyotian. Jingsheng melihat buah tersebut sambil berpikir, sebenarnya ada buah yang tumbuh di kepala anakku. Tapi dulu, ketika anggota ras kita meninggal, bunga di kepala mereka layu, dan tidak ada yang seperti itu. Pohon dewa bunga kuno, pohon anak dewa bunga, ternyata penjarahan yang dibicarakan oleh dermawan Kyo, yang disebut parasitisme, ternyata berarti ini. Jadi begitu, tak heran jika anak-anak diberkati tanaman merambat dan tumbuh dengan bunga dapat tumbuh dengan sehat. Dan anggota ras yang belum diberkati akan menderita musibah di usia dini dan mati mengenaskan. Yang disebut berkah dan yang disebut bunga di atas sebenarnya adalah parasitisme. Apakah anak-anak yang belum diberkati dan mati muda secara diam-diam dilakukan oleh pohon dewa bunga kuno? Tujuannya agar kita yakin sepenuhnya bahwa hanya anak-anak yang diberkatilah yang akan hidup aman dan sejahtera. Chaito pun berterima kasih kepada Kyotian. Setelah itu, Chaito langsung memakan buah tersebut. Dan seketika, di sekujur tubuh Chaito muncul sebuah api yang sangat besar. Jingsheng yang melihatnya pun panik dan menanyakan kepada Kyotian apa yang sebenarnya terjadi kepada Chaito. Jangan ribut, tidak perlu cemas. Tampaknya berkah dari pohon dewa bunga kuno ini memang sumbernya dari klanmu. Kini sumbernya telah kembali. Tiba-tiba daun dari pohon dewa bunga kuno berterbangan menuju ke arah Chaito. Dan kemudian daun-daun tersebut membungkus seluruh tubuh Chaito. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Chaito muncul dengan penampilan barunya. Jingsheng bingung apakah lelaki luar biasa cantik tersebut benar-benar anaknya. Tuan Kyo, sumberku telah kembali, dan aku telah mewarisi ingatan dalam pikiranku. Namun, pohon dewa bunga kuno terus menghalangi kita dalam beberapa tahun terakhir, mengakibatkan kurangnya warisan garis keturunan kita. Ini menarik. Apakah kepalamu masih bisa mekar? Tanya Kyotian. Dan Chaito pun langsung memunculkan bunganya. Kyotian yang melihatnya pun merasa senang karena bunga di kepala Chaito masih ada, yang berarti penjernih udara milik Kyotian tidak hilang. Ras kami adalah ras dewa bunga. Menurut ingatan warisan yang tidak lengkap, kami sepertinya berasal dari ras kuno dan kuat. Kami memiliki cara untuk membudidayakan pohon dewa bunga, dan kami memiliki penekan garis keturunan alami terhadap pohon dewa bunga. Mungkin inilah sebabnya pohon dewa bunga kuno diam-diam menjara garis keturunan sumber klan kita. Sial, aku seharusnya menunggu sampai udaranya dimurnikan sebelum membantu mereka pulih. Lupakan saja, anggap saja itu sebagai perbuatan baik, ucap pikiran Kyotian. Kyotian menyuruh Jingsheng untuk mendekat ke arah Kyotian dan merentangkan kepalanya. Tidak lama kemudian Jingsheng pun kembali ke ras dewa bunga. Kyotian menanyakan kepada Dao, pernahkah Dao mendengar tentang ras dewa bunga? Dao menjawab jika dirinya belum pernah mendengar tentang ras dewa bunga. Kalau begitu beritahu aku. Ketika orang yang dicurigai dari ras dewa kuno datang ke domain Baihua untuk mengambil tindakan, apakah mereka melakukannya untuk pohon dewa bunga kuno atau untuk ras dewa bunga? Tanya Kyotian. Tuan Kyo bahkan tidak mengatakan bahwa ras dewa kuno melakukan semua ini untuk mengincar dirinya. Sungguh mengejutkan, ucap pikiran Dao yang terkejut.
Namun, ras dewa kuno ini harus ditindaklanjuti. Orang yang mengirim seseorang untuk membunuhku sebenarnya ingin mencuri domain Baihua milikku. Itu sungguh keji. Bahkan, jika ingin menghajar naga, kau harus lihat dulu tuannya. Membunuhmu berarti membunuhku. Jangan khawatir, aku akan membantumu menghilangkan rasa marah yang kamu rasakan ketika diledakkan. Jangan sedih, serahkan semuanya padaku. Ya, aku berbicara terlalu dini. Maaf, akulah yang ceroboh dan berputar-putar. Ini masih teori korban Tuan Kyo. Tapi, bisakah kau berhenti menyebut bahwa aku meledak? Ucap pikiran Dao. Caito menanyakan kepada Kyotian apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Kyotian berkata, pertama, biarkan semua ras kepala bunga di kota Luoning berubah menjadi apa yang seharusnya. Pergilah dan lakukan itu. Setelah aku makan, minum, dan tidur yang cukup, aku akan langsung pergi ke pohon dewa bunga kuno untuk melihatnya. Ngomong-ngomong, jangan lupa untuk melihat sedikit ke pohon anak dewa bunga. Dao berkata, baiklah, Tuan Kyo. Aku akan mencatat dengan jujur apa dampaknya terhadap pohon anak dewa bunga di kota ketika semua ras dewa bunga di kota Luoning dicabut kepala bunganya dan kembali ke penampilan ras dewa bunga. Di sisi lain di suatu tempat, Dikinlu sedang melihat ke suatu arah di dekat pohon dewa bunga kuno. Dan ternyata Dikinlu sedang melihat buah dewa yang akan segera matang. Dan Dikinlu pun senang karena ini adalah awal yang baik. Huasihe melihat ada cahaya keemasan dari arah pohon dewa bunga kuno. Sihe berpikir, pohon dewa bunga kuno pada awalnya sangat damai. Terjadi kerusuhan saat pohon dewa bunga kuno dikuasai oleh orang kuat berjubah hitam. Mengapa ada kerusuhan lagi sekarang? Di saat buah dewa memancarkan sebuah cahaya keemasan, tiba-tiba akar pohon dewa bunga kuno keluar dan menempel kepada Dikinlu dan memberitahu jika Jing Wuking telah mati dan memberitahu beberapa informasi. Jin Wuking itu adalah nama pembunuh yang telah dibunuh oleh Kyotan di rumah Tuan Kota. Dikinlu tidak menyangka jika Jing Wuking telah mati. Sihe yang mendengarnya pun kaget dan berpikir, pembunuh mengerikan itu benar-benar kehilangan nyawanya. Apakah orang kuat yang tiba-tiba masuk ke domain Baihua begitu kuat? Rahasia pohon dewa bunga kuno yang menjadi parasit ras kepala bunga telah diketahui. Ras Hua Tau juga terbebas dari parasitisme dan dikembalikan ke ras dewa bunga. Pihak lain akan datang untuk menyelidiki situasinya besok. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka akan datang besok, tetapi buah dewa belum matang. Sayang sekali memakan buah dewa yang belum matang sekarang karena tidak akan meningkatkan kultivasiku. Kondensasi buah dewa tidak boleh diganggu. Lebih baik menyerang terlebih dahulu dan membunuh lawan dengan seluruh kekuatanku. Walaupun ini akan memperparah lukanya. Namun jika kau menelan buah dewa yang berhasil dibudidayakan, semuanya akan kembali. Dikinlu melihat ke arah Huasihe. Dikinlu bertanya-tanya mengapa mereka menatap Dikinlu dengan tatapan seperti itu. Dikinlu menyadari jika ada seseorang yang datang. Dan ternyata itu adalah Kyotan, Dao, dan Caito. Kyotan memakan buah dewa sambil menanyakan kepada Dikinlu, apakah masih ada lagi buah yang seperti ini karena rasanya sangat enak. Dikinlu bengong ketika Kyotan bertanya kepada dirinya, dan Dikinlu baru sadar jika Kyotan memakan buah dewanya. Dao menanyakan kepada Kyotan apakah buah tersebut sangat enak. Kyotan menjawab jika rasanya sangat enak. Dan Kyotan menyuruh Dao untuk mencobanya. Kyotan membagi buah dewa tersebut kepada Dao dan Caito. Mereka berdua pun mengatakan jika buah tersebut sangatlah enak. Namun, mengapa makanan ini hanya terasa enak dan tidak terasa apa-apa setelah memakannya? Sepertinya ini barang yang bagus. Memakannya seharusnya meningkatkan kekuatan atau mengubah tubuhmu kan? Tanya Kyotian.
Dao menjawab jika buah tersebut seharusnya belum matang sepenuhnya, jadi tidak ada gunanya memakannya, tapi rasanya lebih enak. Belum matang, meskipun belum matang rasanya nikmat sekali. Kalau sudah matang, pasti enak sekali hingga membuat mulut berair. Kyotan murung sambil berpikir, enak sekali sampai bikin mulut berair. Apa kata sifat ini? Logikanya, bukankah sebaiknya kita memperhatikan kualitas buah yang sudah matang? Mengapa harus memperhatikan rasanya? Dikinlu menanyakan kepada Kyotan. Bukankah Kyotan bilang jika Kyotan akan datang besok? Dikinlu gemetar dan berpikir, ternyata pria ini. Kenapa dia yang datang ke domain Baihua? Sial. Orang ini benar-benar dapat menghancurkan aturan langit dan bumi di gurun Tandus Selatan dengan satu pukulan. Sialan, aku harus mengingat wajah orang ini. Dan aku tidak boleh memprovokasi dia di masa depan. Bagaimana aku bisa memprovokasinya di sini? Aku belum mau mati. Kyotan menjawab jika dirinya agak kenyang setelah makan di malam hari. Jadi Kyotan membawa mereka berdua jalan-jalan dengan Kyotan. Dan tanpa diduga, selama perjalanan ini, Kyotan berakhir di sini. Apakah kecepatan terbangmu sebanding dengan kecepatan berjalan? Saat tiba di sini, pemandangan sekitar menjadi kabur, ucap pikiran mereka berdua. Shihe melihat ke arah Chaito dan berpikir, pria berambut hijau panjang ini terlihat terlalu tampan. Mengapa rasanya begitu akrab dan dekat denganku? Kyotan menanyakan kepada Dikinlu, apakah Dikinlu seorang ras dewa kuno? Tanpa diduga, Anda benar-benar mengenal identitasku. Aku memang ras dewa kuno dan namaku Dikinlu. Tuan Kyo, suatu kehormatan bertemu Anda kembali. Di sisi lain di pikiran Dikinlu, tidak. Aku sama sekali tidak ingin melihatmu monster. Tadinya setelah aku memakan buah dewa dengan aman, meningkatkan kemampuanku, dan kemudian mengorbankan seluruh domain Baihua. Bukankah bagus untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi kebangkitan ras dewa kuno kita? Mengapa kamu ingin merusak rencanaku yang sempurna? Dasar binatang buas. Kalau makan ia makan saja. Untuk apa bersuara? Kyotan menanyakan apakah mereka pernah bertemu. Tidak juga. Hanya ketika aku berada di gurun Tandus Selatan, aku melihat Tuan Kyo dari kejauhan. Hanya satu pukulan. Anda membuat aturan seluruh dunia gurun Tandus Selatan bubar. Sungguh mengenaskan. Terlebih lagi, Anda telah memotong ruang yang luas di domain gurun Tandus Selatan dan mengambilnya. Kekuatan besar seperti itu sangat mengagumkan. Apakah Dikinlu ini sudah berubah emosinya? Kapan dia menjadi begitu mudah diajak bicara? Apakah sulit untuk memotong ruang dan mengambilnya? Bukankah banyak senjata spiritual penyimpanan ruang yang dibuat dengan memotong ruang dan mengambilnya? Apakah pantas membuat keributan seperti itu sebagai orang kuat yang mengaku sebagai ras dewa kuno? Ucap pikiran Hua Shihe. Dikinlu memakai bajunya dan berpikir, selama pujianku cukup bagus, aku bisa membuat pria bernama Kyotan ini bangga dan berpuas diri. Dan aku bisa mengelur lebih banyak waktu untuk diriku sendiri. Ketika saatnya tiba, aku akan menggunakan tanaman merambat dari pohon dewa bunga kuno untuk menghancurkan jantung dunia. Dan seluruh domain Baihua akan hancur. Mereka semua akan mati saat itu. Hehehe, sekarang aku akan melihat ekspresi itu dan melihat apakah aku perlu memujinya lagi. Tiba-tiba, Kyotan sudah berada tepat di hadapan Dikinlu, dan Dikinlu pun kaget. Kyotan menanyakan apa yang Dikinlu tertawakan. Dikinlu pun beralasan jika dirinya senang ketika melihat Kyotan. Kyotan menanyakan apakah dirinya adalah ayahnya. Dikinlu emosi dan berpikir, ini keterlaluan. Aku adalah ras dewa kuno, ras dewa yang mulia dan kuno. Beraninya menghinaku seperti ini. Dikinlu berkata, Tuan Kyo bercanda. Anda dan aku berbeda ras. Bagaimana mungkin? Karena aku bukan ayahmu. Mengapa kamu senang melihatku?
ada yang tidak beres denganmu. Di Kinlu berpikir, kenapa orang ini tidak puas? Kenapa kamu begitu berhati-hati dan curiga ketika mendengar sanjungan dari ras dewa kuno yang mulia sepertiku? Mungkinkah kendaliku atas tata letak pohon dewa bunga kuno akan sia-sia menghadapi masalah konyol seperti ini? Bukankah hanya untuk mengenal seorang ayah? Ayo. Di Kinlu berlutut dan berkata, faktanya, sejak pertama kali aku melihat penampilan heroik Anda di wilayah Gurun Tandu Selatan, aku bersumpah untuk mengikuti dan melayani Anda. Untuk mengungkapkan ketulusanku, aku telah mengenali Anda sebagai ayah angkatku jauh di lubuk hatiku dan menghormati Anda sebagai ayah kandungku. Jika Anda tidak keberatan, bolehkah aku memanggilmu ayah? Di Kinlu pun berpura-pura menangis. Saito melihat ke arah Di Kinlu yang sedang membungkuk ke arah Kyotan sambil berpikir, apakah pria ini adalah pelaku yang bertanggung jawab atas matinya domain Baihua kita? Kamu benar-benar tidak punya wajah sama sekali. Bagaimana orang ini bisa mengendalikan pohon dewa bunga kuno sendirian? Kenapa aku merasa dia sangat tidak berguna? Kyotan mengatakan jika dirinya menolak untuk dipanggil ayah oleh Di Kinlu. Di Kinlu pun kaget dan menanyakan kepada Kyotan, kenapa Kyotan menolaknya. Kyotan menjawab jika Di Kinlu tidak terlihat seperti orang baik, dan Di Kinlu pun hanya bisa bengong. Jangan melihatku seperti itu, ini bukan salahku. Salahkan saja orang tuamu karena tidak memberimu wajah yang baik. Tiba-tiba, akar pohon dewa bunga kuno menempel di pundak Di Kinlu. Di Kinlu berpikir jika waktunya telah habis. Tidak apa-apa, minta saja orang tuamu untuk memberimu wajah yang baik lagi ketika saatnya tiba. Meledak. Terima kasih telah memberiku cukup waktu untuk mengendalikan pohon dewa bunga kuno untuk menghancurkan jantung dunia. Setelah jantung dunia hancur, domain Baihua akan jatuh menjadi dunia yang tandus. Dan kalian semua akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan dunia yang terdapat di jantung dunia. Hahaha. Dan Di Kinlu pun langsung pergi sambil mengucapkan selamat tinggal. Di saat Di Kinlu melarikan diri, tiba-tiba Kyotan menarik Di Kinlu kembali. Di Kinlu menanyakan kepada Kyotan, apakah Kyotan gila? Kenapa Kyotan tidak menyelamatkan para sampah di domain Baihua dan malah membawa Di Kinlu kembali? Kyotan menanyakan apakah Di Kinlu ingin mati bersama. Di Kinlu berkata, kau tidak berpikir bahwa kau dapat memotong jantung dunia dengan senjata sihir yang kau gunakan untuk memotong ruang, bukan? Idiot, itu hanya akan mempercepat ledakan jantung dunia. Kyotan memegang jantung dunia, dan Kyotan perlahan menghentikan proses penghancuran jantung dunia. Dao yang melihatnya pun kaget. Kyotan menanyakan kepada Di Kinlu apa yang baru saja Di Kinlu katakan. Di Kinlu kaget dan berpikir, aku benar-benar membuat beberapa kesalahan dan mengacaukan beberapa hal. Ternyata bukan karena pedang pemotong adalah senjata Dao yang ampuh sehingga aturan langit dan bumi menghindarinya. Itu karena dia sendiri begitu kuat sehingga bahkan aturan langit dan bumi pun takut padanya. Kali ini aku benar-benar gagal. Kyotan tidak menyangka jika jantung dunia bisa dipegang dan dimainkan. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.